jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang laga Arsenal versus Brighton dan Hove Albion. Lanjutan Premier League pekan ke-32 akan menyajikan berbagai laga, antara lain Arsenal versus Brighton dan Hove Albion pada Sabtu 9 April 2022. Laga ini akan berlangsung di Stadion Emirates. Kick-off dijadwalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bisa kalian saksikan secara streaming. Arsenal datang ke pertandingan ini setelah kalah 3-0 dari Crystal Palace di Liga pekan sebelumnya. Gol dari striker Prancis Jean-Philippe Mateta, pemain sayap Ghana Jordan Ayew, dan penyerang bintang Wilfried Zaha memastikan kesepakatan untuk Crystal Palace. Dengan mengoleksi 54 poin dari 29 pertandingan, Arsenal saat ini duduk di peringkat ke-5 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Brighton dan Hove Albion hanya bermain imbang 0-0 melawan Norwich City asuhan Dean Smith dalam pertandingan terakhir mereka. The Seagulls mencatatkan 31 tembakan dibandingkan dengan 6 Norwich City. Meskipun mendominasi, mereka tidak dapat meraih poin penuh. Mereka saat ini berada di peringkat 13 dengan mengoleksi 34 poin dalam 30 pertandingan yang telah dilakoni. Dalam 11 pertemuan head-to-head antara kedua belah pihak, Arsenal telah memenangkan 5 pertandingan. Brighton dan Hove Albion telah memenangkan 3 pertandingan, dengan 3 lainnya berakhir imbang. Mampukah Arsenal mengalahkan tim tamu, Brighton dan Hove Albion, dan menjauh dari Tottenham yang sama-sama mengoleksi 54 poin di tabel klasemen sementara? Thomas Partey cedera, Arsenal bakal pincang hingga akhir musim. Gelandang tengah Arsenal, Thomas Partey dipastikan bakal absen untuk beberapa waktu ke depan setelah mengalami cedera paha saat The Gunners digasak tuan rumah Crystal Palace 0-3 awal pekan ini dilanjutkan Liga Inggris. Dan kini kubu Arsenal memberikan update soal cedera ex-gelandang Atletico Madrid itu. Thomas telah menerima penilaian lebih lanjut dan pemindaian berikutnya menunjukkan kerusakan otot di paha kanannya. Demikian pernyataan di laman resmi Arsenal. Kami akan terus mengevaluasi Thomas dalam beberapa minggu mendatang. Selama waktu itu, dia juga akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis. Cedera tersebut merupakan pukulan telak bagi klub London Utara itu, yang baru-baru ini juga kehilangan bek kiri andalan Kieran Tierney untuk sisa musim ini, di mana pemain internasional Skotlandia itu harus menjalani operasi pada lutut kirinya. Ya, cedera double untuk 2 pemain pilar ini jelas merupakan kabar buruk bagi Arsenal di saat persaingan untuk peringkat 4 Liga Inggris sedang sengit-sengitnya. Gabriel Martinelli akan menegosiasikan kesepakatan baru dengan Arsenal musim panas ini. Fabrizio Romano menjelaskan di podcast Here We Go-nya bahwa Arsenal akan melanjutkan rencana untuk memperbarui kontrak Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli akan habis kontraknya pada Juni 2024. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka selesaikan sesegera mungkin sehingga dalam beberapa bulan mendatang. Arsenal akan menghubungi agen Gabriel Martinelli karena mereka ingin melanjutkannya dan mereka ingin menawarinya kontrak baru, katanya. Arsenal seharusnya tidak merasa terlalu sulit untuk menyetujui kontrak baru untuk pemain internasional senior Brazil itu. Baru-baru ini dia berbicara tentang tinggal di klub London Utara selama sisa hidupnya. Kami memiliki grup muda, kami memiliki banyak waktu di depan kami. Pemain dengan banyak kualitas, saya pikir kami akan mencapai hal-hal hebat, katanya kepada ESPN Brazil. Fokus kami adalah Liga Champions, berjuang untuk 4 besar. Klub seperti Arsenal harus berada di Liga Champions. Ini adalah fokus total kami. Kami selalu menginginkan lebih. Tentu saja, Arsenal adalah tim raksasa. Saka dan Martinelli keduanya menandatangani kesepakatan mereka sebelumnya pada tahun 2020. Perpanjangan pada tahun 2022 ini akan segera terjadi antara kedua belah pihak. Dalam laporan lain juga menunjukkan bahwa Gabriel Magalhaes kemungkinan juga akan melakukan perpanjangan kontrak musim panas ini. Bek Brazil itu menandatangani kontrak pada tahun 2020. Pemain pinjaman Arsenal memenangkan penghargaan pemain terbaik bulan ini.
Lucas Torreira telah memenangkan penghargaan pemain terbaik Fiorentina keduanya pada tahun 2022 setelah mencetak 2 dari 3 gol tim pada bulan Maret. Tidak mengherankan jika fans Fiorentina memilih Torreira untuk bulan Maret. Gelandang itu mencetak gol kemenangan melawan Bolonya dan satu-satunya gol Fiorentina melawan Inter Milan dalam hasil imbang 1-1. Mengingat tim Serie A hanya mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan Maret secara total. Dan mengingat Torreira tidak benar-benar berada di tim karena kecakapan mencetak golnya, itu adalah bulan yang sangat berdampak baginya. Torreira juga memenangkan penghargaan yang sama pada bulan Januari, jadi dia jelas merupakan sosok yang populer di Florence saat ini. Laporan menunjukkan Lucas Torreira akan bergabung dengan Fiorentina secara permanen musim panas ini dengan Arsenal dan Fiorentina dalam pembicaraan mengenai kesepakatan. Torreira memiliki opsi 15 juta pound sterling untuk dibeli dalam kontraknya. Dan dengan performa positifnya baru-baru ini, spekulasi berkembang tentang apa yang terjadi selanjutnya. Agen saya bertemu dengan orang-orang Fiorentina minggu lalu, kata Torreira pada bulan Maret. Saya sangat senang di Florence karena saya bisa merasakan kepercayaan dari klub dan manajer. Hari ini saya milik Arsenal dan saya perlu mengevaluasi banyak hal, tetapi saya sangat bahagia di sini. Fabrizio Romano juga baru-baru ini melaporkan bahwa Fiorentina berharap untuk menandatangani Torreira dengan kesepakatan permanen. Dan pembicaraan sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Berbagai outlet Italia telah menyarankan agar Fiorentina mencari diskon untuk opsi pembelian 15 juta pound sterling mereka. Dengan Torreira memenangkan beberapa penghargaan Player of the Month pada tahun 2022, sulit untuk melihat bagaimana mereka membenarkannya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.